Halo, Gear Talk Time. Agar untuk menjaga peralatan pancing kita, mau BC, mau spin, mau overhead, ini tutorial gimana cara menjaga agar reel kalian yang kalian beli dengan susah payah tetap terjaga dengan baik. Suatu hal, investasi yang baik adalah menggunakan reel cover selain untuk ya biar kelihatan lebih bagus sih, menjaga agar finishnya tidak rusak. Seperti ini sudah cukup tua Curado E tapi kondisinya masih baik, seperti ini. Dan spinning reel, saya akan menggunakan spinning reel yang ini adalah Daiwa Ballistic LT series dengan handle sama. Tetap reel cover itu penting. Investasi yang baik, tidak mahal, cuman cukup baik untuk menjaga agar reel kesayangan Anda tidak rusak waktu transport. Kalau rusak waktu pakai, waktu kita mancing ya itu resiko, cuma palingnya waktu transport tidak rusak. Video ini akan fokus pada cara untuk menjaga agar performance reel kalian yang kalian sayang tetap maksimal. Dalam pengertian, kalau kalian mancing tidak akan bunyi krosok-krosok atau line rollernya bunyi atau tiba-tiba AR bearingnya fail atau bearingnya tiba-tiba bunyi. Ini preventive maintenance semua. Berlaku untuk BC dan spin. Cuma BC ada 1-2 hal yang tidak di cover untuk spin, dan spin juga sebaliknya. Ada hal-hal yang perlu difokuskan. Beberapa key point, lubrication point. Kalian bisa menggunakan minyak teflon seperti ini. Ini minyak teflon, minyak yang khusus di develop yang mengandung teflon, atau menggunakan reel butter seperti ini, atau Singer atau minyak mesin jahit lah, itu juga cukup baik untuk preventif. Tapi kalau kalian bisa ya cari oil seperti ini, atau Daiwa reel oil, atau seperti ini Arden, atau ya yang cukup bagus lah, atau kalian bisa kalian beli. Nah, hal yang utama yang sering fail itu bell arm. Bell arm itu fail karena ada kotoran di sini dan mengganggu sistem per. Jadi untuk maintenance cukup diberi sedikit 1 tetes di sini, 1 tetes di sini. Dan kalau sudah diberikan 1 tes, jangan langsung ditutup. Kalian gerakkan sedikit, ya setengah menit lah. Gunanya agar oli yang sedikit itu menyebar kemana-mana. Satu lagi lubrication point adalah di handle. Ini untuk saya start dari spinning reel ya. Saya perlu bilang tadi startnya dari spinning reel. Jadi startnya dari spinning reel. Poin lubrikasi adalah di sini di cap. Tuh. Lalu kita putar-putar aja dikit. Putaran knob tidak perlu kencang, yang penting lancar. Kalau kita pakai bushing biasanya agak seret, atau bearing agak seret, ya it's okay, asal jangan tidak bunyi dan putarannya tetap bagus. Key point lubrikasi selanjutnya adalah kita buka handle-nya. Ini berlaku untuk semua Shimano, Daiwa, atau reel yang tidak power handle atau screw in handle, masih pakai shaft. Ini berlaku untuk semua. Jadi kalian ambil oli, tetap beri sedikit di dalam sini, cukup aja setetes, tidak perlu banyak karena olinya akan turun. Untuk yang sudah menggunakan reel stand seperti ini, kalian tinggal ambil obeng ini, obeng kalian masukkan
cuma putar. Untuk seri Gomexus seperti ini. Untuk beberapa tipe lain yang bisa diketatkan dengan tangan. Key point selanjutnya di sini. Sudah. Ya. Selanjutnya kita buka spoolnya. Spool. Sekalian lihat spoolnya agak kuning karena kita menggunakan grease yang agak kuning pula. Cuman itu tidak masalah apabila kalian sudah mengupgrade seri balistik ini dengan pinion bearing. Ini nggak perlu di loop ya, karena kondisinya cukup baik. Apabila kalian overhaul baru di loop. Kalau kalian nggak mau loop sekarang juga nggak apa-apa, karena itu exposure-nya sangat rendah. Tapi kalau kalian tetap beri sedikit kalau kalian mau, cuman pada dasarnya tidak, karena ini udah tertutupin dengan grease. Selanjutnya shaft satu tetes saja, dia tidak perlu banyak. Tutup, putar dengan tangan. Banyak sekali saya lihat orang memutarnya dengan handle. Kalau kalian putar dengan handle, putaran rotasi akan sangat tinggi dan cepat. Akibatnya olinya yang tadi kalian taruh di sini akan kemana-mana, jadi tidak berefek pada ini. Untuk line roller bisa ada dua metode yang untuk pelumasannya. Kalian bisa menaruhkan, karena ini menggunakan satu bearing satu bushing, saya akan memberikan lubrikasi pada bearing yang tidak di shielded, karena di bagian sini ada shieldnya. Kita beri sedikit aja. Dan untuk ini kalian bisa menggunakan, jangan menggunakan ujung, tapi menggunakan batangnya saja, shaftnya aja. Sedikit aja. Kadang-kadang ini numpuk di sini nggak apa-apa, karena emang segitu. Saya banyak lihat teman-teman mancing Indonesia sering membuka back cover untuk melubrikasi di sini. Di sini sangat terbatas. Kalaupun kalian melubrikasi, cukup dengan memberikan sedikit grease. Grease lebih berguna di sini daripada oli, karena oli akan begitu kena air atau apalagi mineral oil akan hilang. Untuk oli yang ini tidak akan hilang. Poin selanjutnya bisa kalian lubrikasi adalah ini. Di rem ini kalian kasih aja sedikit, bisa grease bisa oli, tergantung. Gunanya agar dia tetap licin dan bisa berfungsi dengan baik. Auto trap, tail trapnya berfungsi dengan baik. Yang lagi, itu maintenance untuk spinning reel. Basic maintenance kalian mau bisa lakukan ini sesudah atau sebelum mancing. Saya sarankan melakukan 2 kali, karena minyak ini ya tidak terlalu mahal, saya rasa masih terjangkau, apalagi kalian menggunakan gearnya sering ya. Jadi investasi pada oli, karena 10 mili ini cukup untuk setahun kalau kalian mancing tiap minggu pun, atau itu 2 minggu, seminggu 2 kali. Untuk BC utamakan tetap lubrication point di sini dan di sini. Satu tetes. Tetap di sini diputar sedikit agar rata. Karena kalau kalian cuma drop aja, dia nggak akan meratakan diri sendiri, jadi diratakan. Ada yang ingin buka spool tensioner di sini, saya tidak terlalu suka dengan membuang metode itu, tapi kita tetap buka spoolnya, keluarkan. Ini model shaft ya, ada yang model Daiwa menggunakan spool dengan key. Satu hal lagi yang kalian bisa lakukan, membersihkan bagian dalam sini. Bagian dalam sini condong untuk kotor atau kena minyak, jadi kalian bersihkan aja untuk menghilangkan ekses grease, ekses minyak yang ada di sini. Itu sangat membantu. Satu lagi, apabila kalian menggunakan mechanical braking system, mau SVS
mau SVS Infinity, mau break block biasa, ambil tisu dan perlahan untuk membersihkan ini ya. Gunanya bersih ini agar tetap castingnya enak atau breakingnya. Dan satu hal lagi, kalian ambil oli, beri 1 tetes saja. 1 tetes saja, lalu letakkan dengan jari kita. Tidak perlu menggunakan cotton bud, karena kalau menggunakan cotton bud jadi kotor. Untuk spinning reel BC, karena ini sudah menggunakan seramik, dia tidak perlu lubrikasi. Tapi kalian menggunakan ball bearing biasa, beri 1 tetes di sini, dan di sini juga ada bearing. Pada reel ini ada bearing, jadi di sini kalian kalaupun bushing tetap saja berikan, karena ini adalah friction point dari bait casting reel. Kalian bisa buka tensionernya juga untuk mengakses bearing di bawah sini. Saya nggak lakukan itu karena ini tetap ceramic bearing. Jadi kita tutup. Satu poin lagi yang sering dilupakan dan sering mengakibatkan fail pada tambar atau drum grease, kalian harus memberikan minyak di plate di sini, di friction material ini. 1 tetes saja cukup. Nggak perlu banyak-banyak karena kalian disengage spoolnya, mainin sedikit. Oke, karena itu friction point, dan kalau kontak kotor akan mengakibatkan ininya fail. There you go. Satu lagi key point yang harus kalian perhatikan adalah apabila kalian menggunakan shaft seperti ini, seperti Tatula, Daiwa Tatula, kebanyakan Curado atau reel-reel Shimano yang menggunakan shaft, ambil tisu, bersihkan. Karena terkadang dan banyak kesempatan kalau apabila kalian spool ini kotor atau terlalu banyak grease di dalam gearbox, akan menghambat rotasi spool ini, karena sifat walaupun grease itu menggunakan kadar teflon tinggi, mengandung kadar teflon tinggi, akan menghambat putaran spool karena frictionnya tinggi, gesekan atau permukaannya sedikit kasar. Jadi kita assembly lagi, sambung lagi, kita buka seperti ini, kita masukkan, cukup simple, tutup, kunci. Satu hal lagi untuk BC, jika kalian melihat worm gear ini, bila kalian mancing, ambil obeng min atau obeng hex, tergantung jenis reel kalian. Ketatkan level wine cap ini cukup ketat dengan cukup ketat aja, jangan terlalu ketat sampai kalian menggunakan tenaga. Apabila sudah kalian putar sudah berhenti di situ, jangan dilanjutkan lagi karena itu udah stop. Kadang-kadang ini suka dia mundur sendiri karena ini cuma plastik, kadang-kadang plastik dengan plastik atau plastik dengan metal seperti ini. Satu hal lagi, ini ada slider shaft harus dilubrikasi dengan minyak, bukan dengan grease. Sama juga dengan permukaan worm gear ini, kalian kasih 1 tetes, cukup dengan itu. Kita putar. Saya tidak menghidupkan dragnya, saya matikan. Jadi ini berputar dengan bebas dengan sendirinya. Satu hal lagi, apabila kalian ingin menyimpan reel ini, kalian bisa sambungkan balik semuanya, baik spin maupun BC. Simpan dengan drag hampir tidak ada, tapi spoolnya tidak seperti ini, tidak goyang-goyang. Kalian putar teruskan sampai hilang getaran itu, dan kalian putar, terasa sedikit hambatan atau hambatan dari hambatan. Jadi kalau kalian sudah merasakan hambatan, sudah cukup.
Untuk ini kalian tinggal pasang lagi kembali. Saya suka mengundurkan sedikit, terus saya putar itu, terus saya ambil ini dan putar sampai tulisan Gomexusnya 90 derajat atau menghadap ke depan dengan sempurna. Selesai. Jangan didorong lebih lanjut karena ini dari Zion atau super plastik, karbon plastik, dan ini metal. Yang kalah duluan bakal adalah Zionnya, jadi jangan didorong walaupun ini ada covernya dari aluminium. Handle tetap. Oke. Untuk penyimpanan jangka waktu lama, saya rekomendasi menggunakan semprot pengilap mebel ya, seperti lemon pledge yang mengandung silikon. Gunanya silikonnya itu untuk memberi perlindungan pada permukaan. Kalian juga bisa menggunakan seperti kit vinyl and interior cleaner atau detailer, itu juga akan berguna, tapi akan lebih licin dibandingin daripada menggunakan lemon pledge ya, atau pembersih furniture. Oke, kayaknya. Sekian teman-teman. Apabila kalian ingin ada pertanyaan tentang maintenance dan cara agar menjaga rel-rel kalian tetap kondisinya apik seperti ini, tidak terlihat catat yang signifikan kecuali penggunaan, ini keluarnya tahun 2008 apa kalau nggak salah. Di sini sudah cukup tua ini, relnya ada hampir 18 tahun, tapi tetap dengan maintenance yang cukup, pemakaian yang wajar, rel tua tetap masih bisa sebanding atau performance sama dengan rel baru. Ini rel baru, kita tetap mau jaga agar tetap bisa kita pakai selama semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe.